Hasil perjuangan itu apa, Pak, yang sudah didapat? Ada sih sebagian ada yang cair, Pak. Cuman ya kita sementara yang cair ini masih sangat kecil dibandingkan yang belum terbayarkan ini. Kalau Ibu sendiri, berapa polisnya? Saya cuma ada 1 polis senilai 63 juta. Sudah dibayar? Sudah dibayar alhamdulillah 2 tahun yang lalu. Sekarang lagi memperjuangkan Teman-teman. yang teman-teman. Ada berapa di bawah konasi itu? Kalau di dalam grup saya itu ada masih tersisa 250-an orang. Kalau dulu sempat full grup itu 500 sekian itu Pak ya, full grup. Nah, tapi kan sebagian besar mereka sudah banyak pasrah, sudah banyak menyerah, sebagian juga ada sudah terbayarkan. Nah, yang sudah terbayarkan ini ya alhamdulillah kata Pak ya, yang pasrah dan menyerah inilah yang selalu kita motivasi untuk tetap bertahan memperjuangkan hak mereka. Masih banyak berarti yang Banyak. yang pasrah juga masih banyak ya. Ada berapa, kalau bicara angka, ada berapa puluh miliar atau ratus miliar? Kalau itu kita nggak tahu persis ya Pak ya, itu Bumi Putra yang punya data spesifiknya. Kalau kita cuma ngira-ngira aja ya. Kalau nilai rupiah nggak bisa kita perhitungan, tapi kalau nilai pemegang polisnya berkisar 20.000 lebih mungkin. Besok Palembang. Palembang. Sumsel atau Sumsel Panet. Sumsel Bubble. Oh. Kalau dikalikan berapa itu? Paling minimal? Macam-macam Pak. Ya. Karena saya ada yang 1,4 miliar. 1,4 satu polis. Satu polis. Bisa dihitung berapa ya? Iya. Nggak bisa bayar lagi ya? Yang kecil juga banyak. Nah, kita justru yang kecil berapa nilainya? Banyak yang di bawah 10 juta banyak Pak. Justru yang kecil-kecil inilah yang sebenarnya membuat kita miris Pak. Mereka ini justru dari golongan ekonomi rendah. Justru mereka yang bernilai besar itu kan artinya kehidupan mereka sendiri mapan. Sementara yang kecil-kecil ini yang sengaja menyisihkan uang mereka untuk kehidupan mereka Pak. Untuk nabung, untuk biaya sekolah anaknya, untuk pensiun, untuk buka usaha. Tapi hasilnya langsung. Kemarin saya lihat Ibu juga sampai aksi menginap, menggembok. Itu gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu saya ke Jakarta bulan Mei 2021-22 kalau nggak salah ya. Nah, saya dijanjikan akan cair. Tapi sabar akhir bulan katanya. Ya udah saya tunggu sesuai janji. Akhir bulan berapa? Mei. Ya. Saya akan itu. Saya tunggu ternyata nggak ada realisasinya. Tahun 2022 ya. Tahun kemarin. Nah, jadi pulang dari sana beberapa hari tidak ada realisasi, datanglah saya ke Bumi Putra Skip ya. Saya ngomong, saya mau duduk di Bumi Putra. Bapak silakan keluar, saya mau menempati kantor Bapak. Alhamdulillah diizinkan sama Pak Marlon. Apa tanggapan dari pihak manajemen Putra saat itu? Ya gitu Pak, mereka selalu menjanjikan. Saat saya menduduki Bumi Putra itu saya langsung ditelepon, di video call, Ibu sabar Ibu, kami usahakan Bu. Saya udah 3 tahun Pak nunggu kata saya, masa masih harus diusahakan? Harusnya sudah siap cair saya ini, bukan lagi diusahakan. Jadi saya tuh, pokoknya saya minta dicairkan bersama teman-teman saya yang saya bawa datanya. Saya minta dicairkan, kata saya gitu. Nah, setelah 3 hari masih nggak ada realisasinya. Malamnya saya nginap di sana, Pak. Berapa orang? Sekitar 10 orang kali. Nah, malamnya besoknya kita lakukan mediasi. Di situ saya dijanjikan lagi. Kami akan bayar, Bu, katanya. Ini data saya minta bayar. Minimal 1 orang dari data ini ada yang cair. Saya kasih waktu 3 hari. Saya tunggu Pak 3 hari. Mungkin Bapak datang waktu itu. Iya. Saya tunggu 3 hari Pak. Nggak langsung saya gembok. Hari ketiga Senin nggak ada kabar. Pagi-pagi saya langsung gembok kantor itu Pak. 6 bulan saya gembok.
Dan mereka nggak komplain? Gimana mau komplain, Pak? Mereka selalu bertameng dengan kata mutual. Saya pun memanfaatkan mutual itu, Pak, kata mutual itu, di mana saya adalah pemilik perusahaan. Saya berhak menggembok perusahaan Bapak, kantor Bapak itu saya. Saya pemiliknya. Ya mereka nggak bisa ngomong. Saya benar, karena saya pemilik. Ya saya gembok lah. Jadi cukup panjang juga ya untuk mendapatkan berdarah-darah, Pak. Darah dan air mata ya. Dan air mata. Ini baik lagi, Pak. Tadi seberapa harumnya para agen-agen nih hingga menggoda Bapak lah. Iya. Yang sebelum saya menjawab itu tadi disampaikan sama Bu Irma itu kan ada bahwa nasabah ini juga sebagai pemilik perusahaan. Ya. Nah tentunya perusahaan itu kan udah lama ya, dan dia untung. Nah tentunya kita sebagai pemilik usaha itu pasti dapat dividen itu bagi hasil dari itu, tapi kita nggak pernah dapat kan. Nah jadi alasannya pada saat ada masalah kamu memilih gitu loh, tapi pada saat dia untung lupa sama pemiliknya diam bagi dividennya, bagi keuntungannya gitu loh. Nah, ini tambahannya aja mungkin itu, Pak. Iya. Nah, awal cerita gimana bisa tergoda itu? Jadi tergoda itu memang agen-agen ini termasuk hebat. Ya. Janji-janjinya itu luar biasa. Semuanya janji surga. Wah, kalau Anda ikut ini, Anda dapat fasilitas ini, ya. Sekian tahun Anda dapat sekian. Itu kan ya kita namanya pada saat itu kan kami belum banyak mengenal pilihan-pilihan investasi lainnya, tidak seperti sekarang ini. Ya, jadi satu-satunya kami anggap investasi selain deposito ya asuransi gitu loh. Kalau sekarang kan udah banyak nih, sudah banyak sekali ada saham, segala macam sekuritas dan lain-lainnya. Sekarang dulu ya pilihannya itu nggak dijelasin masalah resiko apa? Oh, tidak ada resiko katanya. Tidak ada resiko. Karena tidak ada resiko. Apalagi dia menjelaskan ini berdiri sejak tahun 1912. Sebelum Indonesia merdeka. Ya bisa bayangkan tuh. Sebelum Indonesia merdeka, dia sudah berdiri. Ya tidak ada pikiran kami kalau itu terjadi kolaps seperti saat ini. Jadi percaya sekali kami dengan Bumi Putra. Nah, dengan kejadian Bumi Putra ini ya artinya menutup kita akhirnya banyak belajar. Ternyata asuransi itu ya berhati-hatilah ikut asuransi. Banyak dan sangat mengecewakan. Dan saya juga sudah pengalaman beberapa asuransi memang ujung awalnya bagus, akhirnya menyedihkan. Berapa banyak atau berapa macam Bapak? Ya udah beberapa dulu pernah saya lipo 2 tahun ikut, kemudian lewat, nggak tahu lagi uangnya kemana. Nah, Aksa Mandiri juga saya pernah ikut, uang sekian, dibayar hanya sekian. Nah kemudian ada lagi, lupa saya satunya itu, ya itu kita gerak cepat, baru ada info begini, udah kita langsung cairkan uangnya. Meskipun hanya dipotong gitu. Ya itulah artinya, ya mungkin bagi pemirsa yang banyak ditawarkan oleh asuransi, ya saya pikir lebih baik ya cari pilihan lain lah, investasi lain. Sekarang kalau balik ke Irma, di bawah itu sekitar 200-an ya. Nah, ini jawaban dari Bumi Putra seperti apa? Samakah? Ya sama, rata-rata mereka itu Pak Yani, siapapun seluruh pemegang polis yang menagih ke sana pasti sekarang ini jawabannya semua sudah diambil alih pusat. Bahkan kita dilempar-lempar ke pusat, silakan nagih sendiri ke pusat. Makanya saya tahun kemarin itu nekat ke pusat sana Pak, ke Jakarta sana untuk ya nagih. Ternyata di sana pun mereka akan lempar ke daerah lagi Pak. Nah, silakan ke daerah. Sama, kita juga sempat juga ke OJK. Nah, di OJK juga begitu. Silakan ke Bumi Putra.
Sementara di Bumi Putra sedang ditahan OJK dengan kebijakan ini, katanya gitu. Ya kita sebagai rakyat kecil yang nggak paham regulasi ya Pak ya, nurut-nurut aja di pimpong sana pimpong sini. Sementara biaya kita terus ngalir dengan sana itu Pak. Iya. Nah mereka nggak mikir ke situ. Masih percaya dengan asuransi? Ya jelas enggak Pak. Malah saya bertekad sekarang, sejak klaim saya tidak dibayar, saya bertekad saya duta anti asuransi. Saya akan mengingatkan seluruh warga untuk tidak berasuransi. Nah, karena kita mengalami sendiri. Bagaimana asuransi itu awalnya manis, akhirnya zong. Zong ya.